Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sesungguhnya kami tidak dapat melakukan yang baik tanpa penyertaan-Mu. Oleh karena itu, kasihanilah kami, berilah hikmat surgawi, agar kami dapat mengenal dan melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami senantiasa tinggal dalam firman-Mu, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan ke-10 titah Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi,
atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin.
Marilah kita berdoa, mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul di hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman daripada-Mu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang besar, sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Hapuskanlah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu sore hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 1 dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 30. Marilah kita membaca secara responsori ya. Di ayat 30 ayat terakhir kita membaca secara bersama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mari kita baca bersama-sama ayat 30. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari PNB dan remaja.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya Allah Tuhan kami sungguh bersyukur Engkau melayakkan kami untuk berjumpa dengan Engkau di bait-Mu yang kudus ini. Kiranya lihatlah kami yang berkumpul di rumah-Mu, membawa hati kami yang sungguh haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, puaskanlah jiwa kami
Segarkanlah jiwa kami oleh karena firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah firman Tuhan yang tertulis dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Kejadian 8 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita lebih jauh lagi memasuki firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, perkenankanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri, karena ini baru pertama sekali kita berjumpa di gereja ini, HKI Damai Bandung ini. Nama saya adalah
Pendeta Kibot Sil Samperaja Munte. Dan benar, itulah nama saya sejak dibaptis. Dan keyboardnya adalah keyboard yang dimainkan oleh Buru apa itu? Yang ini, marga apa? Pandiangan. Keyboard yang ini memang benar. Saudara-saudara, saya sudah menikah dan sudah dianugerahi satu orang anak laki-laki. Istri saya Buru Togatorop, anak saya yang laki-laki bernama Mikairos John Sil Alexander Munte dan masih berumur 3 tahun 2 bulan. Saya masih baru menginjakkan kaki pelayanan kurang lebih 5 bulan di HKI Resort Jakarta 2. Mungkin yang lebih dikenal dengan HKI Cawang Cililitan. Dulunya berasal dari gereja HKI Basampuran, tempat panti asuhan Sarfat HKI. Ibu saya Boru Situmorang, mertua saya Boru Marpaung. Saudara-saudara, demikian sekilas perkenalan dari saya untuk kesempatan kali ini. Dan terimalah salam kami keluarga bersama dengan jemaat HKI Resort Jakarta 2. Shalom untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengenai kisah Nuh, saya yakin kita sudah tahu tentang bagaimana proses perjalanan iman keluarga Nuh ketika dia menerima panggilan untuk membentuk sebuah bahtera. Karena Allah ingin melakukan kedahsyatan untuk memurnikan umat manusia di muka bumi ini. Allah akan membuat peristiwa besar sepanjang zaman, dan itu sekali untuk selamanya, berdasarkan janji Tuhan bahwa setelah selesainya kejadian itu, Tuhan sudah berjanji bahwa peristiwa seperti itu tidak akan terjadi lagi, yaitu peristiwa air bah. Saudaraku, tentunya Allah memiliki alasan tertentu kenapa harus memilih jalan mendatangkan peristiwa air bah. Karena Alkitab mencatat di Kejadian 6 bahwa pada saat itu dunia sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Itu sudah dimulai dengan jatuhnya manusia yang pertama. Yang pertama sekali menerima firman untuk tidak memakan buah yang ada di tengah Taman Eden pada saat itu. Dan itu terus berlanjut kepada keturunannya yang dimulai oleh Kain dan Habel yang saling membunuh. Berlanjut lagi untuk keturunan-keturunan selanjutnya. Dan bahkan semakin banyak manusia, semakin bertumbuh kejahatan itu. Ini memunculkan murka Allah terhadap manusia yang diciptakannya, sehingga Allah menyesal. Saudara-saudaraku, Alkitab mencatat bahwa Allah menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Nanti bisa dibaca di Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi,
dan hal itu memilukan hatinya. Dari antara banyaknya manusia yang sudah ada pada saat itu, Tuhan menemui satu keluarga yang pantas untuk menerima anugerah keselamatan, yaitu keluarga Nuh. Coba bayangkan saudara-saudaraku, sudah banyak manusia, tapi yang selamat hanya 8 orang. Memang benarlah bahwa Allah itu selalu membuat konsekuensi atas segala sesuatunya yang dilakukan oleh manusia. Ada kutuk, ada berkat, ada kasih sayang, ada murka untuk setiap apa yang kita lakukan. Meskipun pada intinya Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi Tuhan menghendaki pertobatan orang untuk kembali kepada Tuhan. Itu adalah anugerah, tawaran anugerah kepada siapapun. Ternyata tawaran itu tidak semuanya mau menerimanya, tidak mau memegangnya. Sehingga tawaran itu dilepaskan begitu saja. Dia lebih memilih kematian, murka Allah dalam kehidupannya. Ada kecenderungan manusia yang selalu lebih asik, lebih nyaman untuk tinggal di dalam dosa. Dia tidak tahu betapa itu kekejian di hadapan Allah. Betapa itu adalah peristiwa yang menjijikkan di hadapan Allah. Yang seharusnya peristiwa upah dosa adalah maut itu seharusnya tidak menjadi bagian kita. Tapi karena kita lebih memilih tinggal di dalam dosa, maka tinggallah maut itu kepada kita yang selalu berbuat di dalam dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa air bah itu mau mengingatkan kita bahwa setiap hal dapat dilakukan oleh Allah untuk memurnikan identitas iman kita di hadapannya. Allah memakai berbagai cara untuk mengajar anak-anak yang dikasihinya. Allah memakai berbagai cara dan tidak pernah habis akal untuk mengembalikan manusia itu ke pangkuannya, untuk memberikan konsep awal rencana Allah menjadikan dunia ini bukan kepada kematian tetapi kepada kehidupan selama-lamanya. Maka bersyukurlah ketika apa yang kamu lakukan yang kurang baik Allah menegurnya. Itu karena Allah sungguh memperhatikan kita dan ingin kita kembali kepadanya. Karena hukuman Allah itu bukan karena semata-mata murkanya, tetapi karena kasih sayangnya. Allah sungguh konsisten sejak awal. Manusia itu bukan dihantarkan kepada kematian, tapi kepada kehidupan selama-lamanya. Bukankah di awal penciptaan bumi ini kosong dan belum berbentuk dan gelap gulita? Tapi Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini mau menunjukkan kepada kita, Allah lebih menghantarkan kita bukan kosong, bukan kepada dunia yang gelap atau kematian, tapi kepada terang yang sejati, yaitu kehidupan selama-lamanya. Saudaraku, itulah yang membuat kita harus bersemangat. Meskipun memang kita harus akui, hidup ini sering sekali jatuh dalam dosa, tapi Tuhan menantikan kita untuk kembali kepada terangnya. Dan Dia mau memberikan dirinya supaya kita bangkit kembali, meninggalkan segala perbuatan gelap itu, menuju kepada terang yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus. Mari berilah dirimu.
pekalah terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan untuk mematikan, tetapi untuk menghidupkan. Firman itulah yang menunjukkan kita jalan mana yang harus kita tempuh sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka teks ini diawali dengan, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Berfirmanlah Allah. Ketika Allah berfirman menjadikan semuanya begitu baik dan sempurna, maka itulah yang terjadi kepada keluarga Nuh. Ketika semuanya sudah mati, mereka masih tinggal di Batra itu. Maka inilah firman yang pertama sekali yang ditunjukkan kepada manusia yang hidup, supaya tetap hidup selama-lamanya. Berfirmanlah Allah. Ini mau mengingatkan kita bahwa air bah sudah berlalu, akan ada kehidupan yang baru. Maka sesungguhnya firman Allah itu menghantarkan kita bahwa ada kehidupan yang baru, situasi yang baru, sukacita yang baru dalam setiap orang yang mau hidup di dalam firman Tuhan. Maka berilah hati dan pikiranmu tertuju kepada firman Tuhan, sehingga hati dan pikiranmu juga ikut dipulihkan mengetahui tentang kehidupan yang baru yang Tuhan persiapkan untuk dirimu. Saudara-saudaraku, apa bukti firman Tuhan itu menghidupkan? Firman Tuhan berkata, sekalipun langit dan bumi ini berlalu, tetapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Maka setiap orang yang lebih peka kepada firman Tuhan itu, dan dia memberi dirinya untuk tinggal di dalam firman itu, maka proses kehidupannya adalah menuju kepada pembaharuan. Orang-orang yang mau memperbaharui kehidupannya adalah orang-orang yang mau tinggal di dalam firman itu. Maka berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Saudara-saudaraku, bagaimana cara Tuhan memulihkan keadaan umatnya pada saat itu? Yaitu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Itu mau mengatakan semuanya sudah berlalu. Murka Allah sudah selesai. Kehidupan yang mencekam karena air bah itu sudah tuntas. Bukankah itu yang dilakukan oleh Allah kita yang Maha Pengasih itu, sehingga dia menjadi firman yang menjadi daging melalui Yesus Kristus? Maka itu mengingatkan kita bahwa setiap saat dalam kehidupan kita ini Allah hadir. Apalagi kepada orang-orang yang memang haus dan rindu di dalam firman itu sendiri. Saudara-saudaraku, saya tahu kita anak-anak muda ini. Ya, saya juga masih muda ya. Masih umur 36. Masih 36 tahun saya. Saya tahu kita anak-anak muda ini banyak kesibukan. Betul tidak? Mana tahu saya salah. Kan kita sibuk belajar, les bimbingan di sana di sini. Apalagi sibuk bersama dengan teman-teman. Sibuk dengan tanda kutip teman sejati, handphone. Iya kan, kita takut kehilangan handphone kan? Kita takut handphone kita tidak ikut bersama dengan kita, ya kan? Betul tidak? Stresnya minta ampun kalau nggak ikut handphone. Ya, Pak, saya tahu itu.
karena dulu pernah mengalami seperti itu. Tapi apakah itu yang terutama dalam hidupmu? Apakah itu yang mampu menyegarkan jiwamu? Apakah itu yang mampu memulihkan keadaanmu di tengah-tengah banyaknya yang kamu impikan dalam kehidupanmu? Apakah memang benar-benar apa yang menjadi temanmu, kesibukanmu selama ini memberi jaminan akan sukacita besar dalam kehidupanmu? Ternyata tidak. Semakin dicari, semakin banyak yang hilang. Semakin tertuju kepada handphone, semakin banyak yang hilang dalam kehidupan kita. Tetapi semakin mencari firman Tuhan, semakin banyak yang kita temukan. Yang kedua, saudara-saudaraku, Nuh itu dan beserta dengan keluarganya begitu taat dalam percayanya kepada Tuhan. Tentunya kita tahu Nuh itu juga memiliki skill. Dia pasti tahu bagaimana mendeteksi air bah itu sudah kering atau tidak. Dia lepaskan sampai 3 kali burung merpati. Burung merpati yang pertama dan yang kedua masih kembali ke Batra. Tapi merpati yang ketiga yang dilepaskannya tidak kembali lagi. Dia sudah tahu dengan tidak kembalinya merpati yang ketiga itu menjadi kepastian bahwa air bah itu sudah surut dan mengering. Dia tahu itu. Tapi dia lebih memilih untuk menyangkal apa yang dia tahu. Dia lebih memilih meniadakan keahlian atau kebolehan atau kemampuannya. Karena dia lebih memilih yang terutama dalam kehidupannya adalah kalau Tuhan mengatakan bentuk Batra, masuklah, dan dia lebih memilih itu. Maka ketika Tuhan berkata bentuk Batra itu, masuk ke Batra itu, bahwa Tuhan juga harus saya dengar kapan saya harus keluar. Saudaraku, dengan teknologi yang ada sekarang, kita pasti banyak tahu hal. Semua bisa kita kuasai. Bisa saja. Mungkin kita di Bandung, tapi kita tahu yang terjadi di Amerika Serikat dengan teknologi yang sekarang. Tapi ingat, seperti Nuh, lebih memilih menunggu perintah selanjutnya dari Tuhan. Dia memilih itu karena dia tidak mau lagi kembali kepada tipenya manusia yang dulunya memaksakan kehendak. Dia lebih memilih otoritas Tuhan sepenuhnya atas kehidupannya. Karena dia tahu manusia sebelumnya yang memaksakan kehendaknya terhadap Allah justru mengalami kematian. Dia tidak mau kembali ke sana lagi. Maka orang-orang yang sudah menerima pemulihan dari Tuhan dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan kepada hidupnya, dia lebih memilih jalan yang terbaik, menunggu apa yang Tuhan katakan untuk saya kerjakan. Dia tidak mau lagi kembali kepada lubang yang sama. Dia tahu betapa kesalahan sebelumnya adalah kekejian bagi Allah. Tapi dia mendapatkan anugerah keselamatan itu. Maka dia pelihara anugerah itu. Saudara-saudaraku, saya tahu kita anak-anak muda ini terkadang karena semangatnya, kalau bahasa Batak ulu pajulu-juluhon, seperti Petrus, apa yang dikatakan Yesus, yes, mau sampai mati pun Tuhan, saya mau. Ternyata apa yang terjadi? 3 kali menyangkal. Kita bisa saja memiliki lompatan-lompatan jauh oleh karena kemampuan logika kita, oleh karena kemampuan
intelektual kita, dan mungkin kita banyak menguasai teknologi, tapi ingatlah, jangan lagi kembali kepada dosa, tapi serahkanlah dirimu dikuasai oleh firman Tuhan itu, supaya setiap langkahmu tidak pernah jatuh lagi ke dalam dosa. Karena kita belum mampu 100% menguasai keinginan kita. Bukankah keinginan daging ini seolah-olah berjuang untuk menjatuhkan kita? Bukankah kita seolah-olah selalu didorong untuk melakukan apa kehendak kita? Maka letakkan dirimu kepada otoritas Tuhan, supaya langkahmu adalah langkah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Nuh memilih untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Dia memilih berdiam diri menantikan apa yang Tuhan perbuat selanjutnya dalam kehidupannya. Berdiam diri berarti menantikan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Maka orang yang menantikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu adalah orang-orang yang begitu rindu untuk hidup berbuat sesuai dengan firman itu. Yang ketiga, saudara-saudaraku, ketika mereka sudah keluar, tentunya keadaan sukacitanya pasti jauh lebih besar dibandingkan ketika mereka sebelum masuk ke Batra. Euforianya pasti jauh lebih hebat. Seharusnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Nuh tidak larut kepada euforia keselamatan, tapi dia mengerjakan keselamatannya. Dia menyatakan bahwa dia sudah selamat. Dengan cara apa? Dia lebih memilih membuat mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak larut dalam euforia itu. Saudara-saudaraku, saya tahu kita banyak mengalami euforia karena mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin cara kita meluapkan sukacita kita itu ada yang pasti berbeda-beda. Kalau orang Batak mengatakan ada yang nata-nata. Tahu nata-nata? Harus semua orang tahu kalau ada sesuatu yang baru dari dirinya. Saya nggak tahu perempuan ini yang ada di sini seperti itu enggak ya? Kira-kira kalau baju baru, waduh, jalannya sedikit berbeda dari yang biasanya. Ada yang seperti itu. Di kampung, kalau ada ibu-ibu, kalau semuanya masih baru, sengaja terlambat jalan, semua mata tertuju kepadanya. Seperti Miss Universe. Slogan Miss Universe kan semua mata tertuju padamu. Kalian tahu nggak itu ya? Kok jadi Amang Pendeta yang lebih tahu? Karena Amang Pendeta juga mau nonton Miss Universe. Bukan karena kecantikannya, tapi karena pintar-pintarnya perempuan itu ya. Ya, kalau cantik itu kan relatif ya. Ini pun cantik-cantik saya lihat ini. Bagi saya, bagi yang lain belum tentu. Ya kan? Saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh Nuh untuk mengerjakan keselamatannya? Memilih mendirikan mezbah itu. Dan memilih
dari antara binatang-binatang yang ada bersamanya, yang terpilih diberikan sebagai korban bakaran. Bukankah Allah juga mau melakukan itu dengan memberikan anaknya yang tunggal sebagai anak domba Allah yang harus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita? Tidak ada yang lain. Anaknya yang tunggal, anak yang terpilih, yang tidak berdosa tapi mau menanggung dosa yang seharusnya tidak ada dosa padanya, tapi menjadi orang yang berdosa. Tidak ada pilihan yang lain. Hanya itu satu-satunya yang terbaik. Sebagai tanda Allah itu mau berdamai dengan manusia, supaya manusia itu kembali kepadanya. Hanya itu jalan satu-satunya, dan itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka kerjakanlah keselamatanmu. Jadikanlah persembahan hidupmu menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Apa yang kamu miliki, yang pantas kamu berikan, yang layak kamu berikan kepada Tuhan, jangan menjadi yang sisa-sisa. Tapi mana yang terutama, yang terbaik menurutmu dari dirimu, berikanlah itu sebagai tanda engkau sudah mengerjakan keselamatan yang sudah engkau terima dalam kehidupanmu. Persoalannya adalah, apakah kita menyadari bahwa kita menerima anugerah keselamatan? Apakah kita menyadari dari semua keberhasilan yang kita terima adalah anugerah Tuhan? Bukan karena kekuatanku, bukan karena kebolehanku. Apakah kita menyadari itu? Mari bandingkan dengan apa yang sudah kamu persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, berikan anugerah, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu kembali kepada Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan membawa sisa-sisa dari semua kehidupanmu. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang yang betul-betul hidupnya sudah dipulihkan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, Tuhan tahu bahwa ada dari kandungan. Allah tahu semuanya itu. Dan kita harus sadar, sengaja atau tidak sengaja, dalam kehidupan kita ini sering sekali kita melakukan dosa. Saudara-saudaraku, ini bukan persoalan dosa besar, dosa kecil, atau dosa sedang. Ya. Atau saya tanyalah dulu, kira-kira ada tidak perbedaan mencuri uang 10.000, 50.000 dan 100.000? Menurutmu mana dosa besar, dosa sedang, mana dosa kecil? Atau kita setuju, mau berapa banyak pun uang yang dicuri, itu sama saja dengan dosa? Maka untuk memulihkan hubunganmu dengan Tuhan, saya kasih kata kunci, dan mudah-mudahan ini bisa kamu ingat. SMS. Apa kepanjangan SMS? Short message. Apa itu? SMS. Oh, udah WA sekarang ya. Enggak zaman lagi SMS ya. Bukan susah melihat orang senang, bukan senang melihat orang susah, bukan itu. SMS saya adalah yang pertama, orang-orang yang mau tetap dipulihkan oleh Tuhan
harus berani mengatakan setuju, itu adalah dosa. Tidak ada perkataan benarkah itu dosa? Tidak lagi. Setuju, itu adalah perbuatan dosa. Mau siapapun yang melakukannya, benar, iya, saya setuju, itu adalah dosa. Tidak ada tawar-menawar, itu dosa kecil atau dosa besar, tapi itu adalah dosa. Maka orang-orang yang setuju itu adalah perbuatan dosa, maka dia tahu memilah mana yang terbaik yang harus dipelihara dan mana dosa yang harus ditinggalkan. Kalau dia setuju, ini kadang kan, sekali ini aja ya Tuhan. Iya, hari ini sekali, besok masih coba-cobanya Tuhan. Iya, dicoba dulu baru berlanjut. Tapi kalau kita mengatakan setuju itu adalah dosa, maka kita akan takut. Hati-hati. Itu S yang pertama. Yang kedua, malu melakukan dosa. Kalau sekarang kan, lihatlah, sudah banyak orang yang tidak malu lagi melakukan dosa kan? Sudah banyak. Membunuh seolah-olah tidak ada lagi harga diri manusia. Apalagi bercakap kotor, seolah-olah itu adalah perkataan yang biasa-biasa saja. Dalam kehidupan saya ada 3 perbuatan yang menjijikkan. Mencuri, berbohong, berkata kotor. Jangan coba-coba di depan saya berkata kotor. Jangan coba-coba orang-orang di sekitar saya mencuri. Tinggal meminta saja kok. Karena ternyata sehebat apapun kita menutupi dan teknik kita luar biasa mencuri, toh juga ketahuan. Saya dulu pernah mencuri waktu kecil. Waduh, strateginya udah tinggi nih. Masih ada pohon mangga di Bandung ini. Pohon mangga, bukan buah mangga. Pohon mangga masih ada. Atau siapa di sini yang memiliki pohon mangga? Ada. Pohon mangga jangan yang itu, yang pendek-pendek itu, enggak asik itu. Pohon mangga yang tinggi-tinggi. Dulu ketika kami masih di Nagojor, Tanah Jawa, ada pohon mangga yang begitu besar sekali. Ketepatan berbuah. Dan yang punya lahan ini, yang punya pohon mangga ini, yang berbuah ini, rumahnya tidak di situ, jauh. Ini abang saya, adik saya, kakak saya, 4 orang kami menyusun strategi. Coba bayangkan ya, rapat untuk membicarakan bagaimana caranya untuk mencuri mangga itu. Ini konsolidasi lah ini. Siapa yang duluan memantau, siapa yang berikutnya, dan jam berapa perginya. Sepakatlah kalau kami harus bangun jam 4. Dan harus abang saya yang membuka pintu rumah supaya jangan ketahuan sama bapak mama. Ini udah detail ini, detail. Dan berhasil. Berhasil jalan sama-sama ke pohon mangga ini. Ternyata sudah ada duluan yang mencuri juga di situ. Sudah banyak.
kelompok yang mencuri. Dan anehnya, ini memalukan, makanya saya nggak mau mencuri. Tahu nggak yang membuat saya tidak mau lagi mencuri? Kami 4 orang di situ, anaknya guru jemaat ini, guru Huria. Rupanya yang duluan mencuri di situ, yang startnya lebih dulu, adalah jemaat HKI juga. Ih, bukannya anak guru kalian katanya. Aduh mampuslah, malunya minta ampun. Sudah ampunlah, pulang kami. Gak jadi. Dan tidak diulangi lagi. Nanti besoknya entah ketemu lagi kan. Malu dong. Bapak saya guru Huria, guru jemaat. Ternyata jemaatnya juga ada yang mencuri dan anaknya mencuri juga. Mulai dari situ pantang mencuri. Hanya mangga loh. Mungkin orang yang biasa mencuri akan mengatakan, ah mangga aja pun, kok repot. Kita kan sering alibi, membela diri dalam dosa kita. Sekali lagi malulah. Mau melakukan apapun, mencuri sekecil apapun, bercakap kotor, biasa-biasa saja menurutmu, malulah melakukan itu. Supaya apa? Hidupmu terus tekun, memperbarui diri, supaya jauh lebih sempurna. Hari lepas hari, engkau semakin dipulihkan tingkah lakumu dan tidak mau kembali lagi. Itu M. S. Tadi kan SMS ya. S. Karena sudah malu. S yang terakhir adalah stop. Jangan lagi. Stop. Katakan, tidak ada lagi kesempatan untuk si iblis untuk menipu saya. Stop. Saudara-saudaraku, bisakah stop? Jika engkau berjuang dengan Tuhan yang mau memulihkan kehidupanmu. Benar, kita bisa saja ada jatuh bangun dalam kehidupan ini. Tapi lihatlah, ketika engkau lebih memilih peka kepada firman Tuhan, lebih mengedepankan apa kata Tuhan, memberi diri di bawah kendali Tuhan, maka kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan, memperjuangkan iman kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dan tidak kembali lagi. Oleh karena itu, selamat berjuang, selamat mengerjakan keselamatanmu. Ingatlah, Tuhan juga turut bekerja kepadamu, orang-orang yang dikasihinya. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Ya Tuhan kami, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami lewat firman-Mu yang telah menyegarkan jiwa kami, yang telah memulihkan semangat kami, memulihkan iman kami, supaya semakin teguh di dalam Tuhan. Sehingga setiap langkah kami
tidak lagi jatuh di dalam dosa, tetapi kami akan berhenti melakukannya dan berlari lagi mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Pimpinlah langkah kami ya Tuhan. Tuntunlah kami di dalam Roh Kudus-Mu. Terangilah setiap langkah kami. Dan kiranya berkenanlah Engkau ya Allah menuntun kami, sehingga kami boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan, meninggalkan segala kejahatan dan dosa kami. Tetapi kami mau tertunduk di bawah kendali Tuhan, sehingga setiap yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, apa yang kami ucapkan adalah karena kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan berdiam, berakar dan bertumbuh, dan kami boleh menghasilkan buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, dalam kasih setia-Mu Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Engkau menyertai hidup kami dari hari ke hari, hingga saat ini kami bisa dapat berkumpul bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Keibot Munte MTH. Tuhan telah
mengingatkan kami bahwa kami, Tuhan, sudah memulihkan kehidupan kami dari segala kesulitan dan pergumulan hidup kami. Tuhan memulihkan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kerana Tuhan selalu menyertai dan memulihkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Keibot Munte, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya dimanapun hamba-Mu melayani, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan, supaya mereka dapat berbahagia dan dapat melayani di mana saja. Tuhan, kami berdoa Tuhan, bila saja nanti hamba-Mu pulang menuju ke Jakarta, kiranya Tuhan menyertai di perjalanan, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, pertemukan dengan keluarga anak-anaknya dalam suka damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan saat ini. Bapak J. Situmorang Borus Majuntak opname di Rumah Sakit Islam. Bapak S. Sianipar Borus Majuta dalam pemulihan. Juga saudara-saudara kami anggota jemaat yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan menimpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah dan memulihkan, menyembuhkan penyakit dari tubuh mereka. Tuhan berkati obat dan makanan dan minuman, dan juga para medis. Kiranya sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan penyakit dari saudara-saudari kami ini. Bapa di sorga yang baik, terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kebaktian sore ini dari liturgis, pemusik, juga song leader, juga multimedia. Kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Tuhan yang menyertai pekerjaannya dan usahanya Tuhan. Bila saja juga ada dalam kuliah dan sekolah, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada mereka, supaya mereka dapat bersukacita di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang berlangsung dalam 1 minggu ini, sermon Parhalado, sermon guru sekolah minggu, juga penelahan Alkitab, buan PS Naomi, paduan suara Sion, paduan suara Glory, penbeden remaja, juga Tuhan latihan metamorphosis, sami semuanya Tuhan kami serahkan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberkati semua para pelayan juga anggota jemaat yang akan mengikuti program-program yang dibuat oleh gerejamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk duka cita anggota jemaat-Mu Tuhan, di mana Tuhan telah memanggil ibu kekasih kami, Opu Daniel Boru, umur 80 tahun, orang tua dari Sinaga Boru Gultom. Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang baru, Saudara Frans Hasiholan Tapea, Hinang Boru Panjaitan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini Tuhan, memberikan jemaat yang setia di gerejamu ini. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau memberkati keluarga ini, memberikan sukacita pada mereka. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa
untuk program gerejamu pertukaran mimbar pada hari ini, pertukaran mimbar daerah 7 dengan daerah 12 Lampung Jawa. Kiranya Tuhan memberkati semua para pelayan, khususnya pendeta-pendeta kami. Tuhan yang menyertai perjalanan mereka Tuhan, berikan sukacita, berikan hikmat Tuhan, supaya pelayanan mereka bisa berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pertanyaan yang akan dilangsungkan minggu ini di rumah keluarga S. Tapubolon Borusiahan di sektor 2, juga keluarga B. Aritonang Borumanurung yang dilaksanakan di sektor 11. Kami berdoa Tuhan untuk anggota jemaat-Mu supaya dapat hadir untuk di pertanyaan yang akan dilaksanakan hari Jumat. Engkau juga memberkati para pelayan-Mu Tuhan, para halado semuanya, supaya kami bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk calon situa yang telah diumumkan pada hari ini, yaitu Nyonya M. Simangunsong Boru Simajutak dari sektor 3, S. Manalu Boru Pakpahan dari sektor 10, Nyonya RB Saragi Boru Siburian sektor 5, S. Sigiro Boru Sihombing sektor 4. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau menguatkan dan memberi kesehatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka setia untuk melayani Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, supaya mereka bisa melayani di gereja-Mu ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, buat anggota gereja-Mu Tuhan, khususnya yang hadir pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan, berkati semua Tuhan, berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan, baik yang di sekolah, Engkau yang campur tangan Tuhan, supaya kami dapat bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan pulang dari rumah-Mu yang kudus ini, menuju rumah kami masing-masing. Engkau sertai kami di perjalanan Tuhan. Tibakan kami di rumah kami dalam suka damai sejahtera. Juga rumah kudus yang kami tinggalkan di sini Tuhan, Engkau jagai Tuhan. Jauhkan dari rencana-rencana si jahat. Biarlah Tuhan yang campur tangan di pekerangan gereja-Mu ini. Bapa di sorga, kami manusia yang lemah, yang tidak jauh dari segala kekurangan dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa kebersalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
marilah kita menyampaikan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.